Hai Tribuners, saya sekarang berada di kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Kota Denpasar. Dan saya telah bersama dengan Panyarian Agung atau Sekretaris Jenderal dari Majelis Desa Adat Bali, Pak Ketut Sumarte. Pak Ketut, apa kabar? Baik, Mas Febi. Pak Ketut, Sumarte, saya ingin ngobrolin soal Perda nomor 4 tahun 2023 mengenai haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Iya. Dan kebetulan yang kita tahu di Bali ada 1493 desa adat, Iya. dan ada majelis desa adat. Desa adat. Saya kepingin tahu, Pak, di dalam haluan pembangunan 100 tahun Bali, apa yang paling penting buat desa adat, Pak? Yang pertama, Pak Bebi, Ya. itu kami di Desa Adat seluruh Bali dan juga Majelis Desa Ya. Adat seluruh Bali ini dengan adanya peraturan daerah Provinsi Bali tentang haluan pembangunan Bali masa depan Ya. 100 tahun ini ke depan merasa sangat beruntung. Iya, iya. Beruntungnya kenapa? Karena inilah impian, Oke. harapan kami sejak lama. Kami berharap ada pedoman, kemudian tuntunan arah yang jelas untuk penguatan Bali ke depan akan kemana. Ya. Nah, itu penataan Bali ke depan akan seperti apa. Kami sudah sangat lama berharap itu. Nah, bagi kami kemudian yang kedua dari perspektif desa adat, karena haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun ini, 100 tahun Bali ke depan ini memang tetap merumuskan, mencantumkan di situ adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal itu sebagai inti, core-nya, Ya. pengaturan di situ yang ingin tetap dipertahankan, kemudian dilestarikan, dikembangkan, dimajukan bahkan itu. Ya. Nah, karena itu kami sekali lagi inilah sebenarnya harapan yang sangat lama terpendam akhirnya dibayarkan oleh pemerintahan Pak Gubernur Bali Bapak Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Pak Cok Aceh itu. Iya, iya. Kira itu. Pak Sumarta, 100 tahun itu merupakan masa yang lumayan lah lama, Iya, ya Pak. baik. Nah, kira-kira tantangan ke depan kalau bisa dirumuskan oleh Majelis Desa Adat di Bali ini apa, Pak? Dan apa yang kira-kira mau dilakukan oleh Majelis Desa Adat untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 itu, Pak? Desa adat untuk mempertahankan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang sebenarnya itu garda depannya. Ya. Lokus utamanya itu adalah di 1493 desa adat di seluruh Bali. Maka yang pertama itu untuk mempertahankan ini kan harus ada orangnya. Betul, ya, orangnya. Yang kedua kemampuan orang ini untuk melestarikan ini. Karena itu kami memetakan masalahnya ke depan yang utama di situ adalah satu SDM. Ya. Yang kedua sumber ekonominya. Bagaimanapun desa adat ke depan itu mesti kuat secara ekonomi, Betul. untuk bisa melestarikan, mengembangkan, memajukan, menguatkan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali itu. Ya. Yang utama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mempertahankan teritori desa adat itu Oke. dengan komposisi demografi yang semakin dinamis di Bali. Ya. Nah, di satu sisi pertumbuhan internal orang Bali sendiri cenderung rendah dia. Trennya rendah ya, Pak? Trennya rendah. Nah, lebih banyak migrasi. Nah, karena itu bagaimana ini kemudian 100 tahun ke depan, karena yang paling mungkin tetap mempertahankan ada tradisi seni budaya kearifan lokal kan pasti orang Bali yang ada di, yang memang tercatat sebagai, terregistrasi sebagai members atau anggota adat. Karena di situ akarnya gitu. Karena itu jadi ada 3 hal, Pak Febi. Pertama SDM-nya, Ya. sumber daya manusianya, sumber daya ekonomi, dan kemudian alamnya, Ya, ya. lingkungannya. Itu yang harus dijaga ya. Ya, harus itu. Nah, untuk ke depan ini Majelis Desa Adat mau ngapain, Pak? Oke. Ya. Karena yang sudah ada kan ini haluan pembangunan Ya. 100 tahun ke depan.
Ini karena haluan kan ini masih makro. Ya. Nah, kami menuangkan di dalam nanti di majelis desa adat ini akan merinci khusus untuk penguatan dan pemajuan desa adat ini ke depannya dengan menyusun pertama yang namanya peta jalan. Oh, peta jalan. Peta jalan penguatan dan pemajuan desa adat di Bali. Kerennya roadmap ya, Pak? Nah, roadmap itu. Jadi, kalau haluan itu langsung 100 tahun, kami harus menurunkan menjadi fase per fase. Kami rencanakan bagi itu menjadi 25 tahun. Oke. Dari 100 tahun dibagi menjadi 4. 25. Nah, itu. Yang memang sekarang ini strategi di tingkat awal kan sudah diperkuat dengan penguatan regulasi. Ya, betul. Ya, yang kedua itu penguatan dari sisi kelembagaan. Yang ketiga kami mulai melangkah di situ adalah penguatan dari sisi SDM. Ya. Ini yang sebenarnya pekerjaan hampir bisa dikatakan super besar ini. Ya. Besarnya sudah besar tapi ini super besar. Bayangkan 1493 desa adat. Ini kami akan melakukan pelatihan-pelatihan dengan menjangkau 5 orang saja per desa adat. Dalam satu periode itu sudah 7.500. Ini angka yang luar biasa nih. Sekolah adat tidak ada. Ya. Sekolah adat nggak ada. Perguruan tinggi adat tidak ada. Ya. Mestinya dipikirkan ke depan. Iya, betul. Untuk betul, gini, betul, gitu loh, ada pendidikannya itu. Ya. Nah, untuk melanjutkan itu, utamanya di situ memang mesti masuk ke pendidikan yang ada. Bahwa hardware-nya pengetahuan umumnya dari sisi itu keterampilan sekali oke. Tetapi software-nya agar bagaimana generasi Bali ke depan tetap berkarakter Bali, ya sesuai dengan adat, tradisi, seni budaya, nilai-nilainya itu, maka mau tidak mau mesti terjadi transmisi alih generasi. Nah, karena sekarang ada alih teknologi, kami juga akan menuju ke sana. Kira-kira ke situ, Pak Bebi. Ya, Pak, ini pertanyaan saya terakhir. Di Bali ini ada kekasan mengenai keluarga berencana. Iya. Karena orang Bali menyiapkan 4 nama untuk 4 anak. Betul. Nah, dalam konteks ini Pak Sumarto, apakah ini juga nanti perlu dipertahankan ini soal kekhasan Bali di dalam keluarga ini? Kita sudah menyepakati bahwa untuk yang bisa mempertahankan adat tradisi itu kan pasti orang Bali. Dan itu menjadi krama adat dia, anggota adat. Ya. Nah, kalau jumlah ini semakin mengecil, tidak bisa. Faktor utama pendukung adat tradisi itu sendiri yang sudah pasti dia. Maka itu kami di Majelis Desa Adat ini sepakat sekali dengan gagasan dari Pak Gubernur Wayan Koster itu untuk kemudian paling tidak orang Bali itu mulai menerapkan KB Bali 4 orang. Oh iya, 4 orang ya. 4 orang anak gitu loh. Nah, ini kalau dari dulu dengan 2, akhirnya populasi yang bernama Nyoman dan Ketut mulai habis. Saya ini termasuk yang langka ini. Ketut ini sudah semakin langka. Itu udah memang data real itu. Data real. Iya, data itu. Nah, kami dorong ke situ. Gitu. Demikian ya, Pak ya. Oke. Demikian Tribuners, ngomong kita singkat, padat dengan Panyarian Agung atau Sekretaris Jenderal Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Moga-moga haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan bisa tetap mempertahankan Bali dengan ciri khas yang luar biasa. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Sampai ketemu.